Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sonda Kermasista dari kelas 3A dengan NPM 20106310504143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya bersama rekan saya mengenai pengelolaan satuan unit pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Danang Rahman Munandar MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari satuan pendidikan. Ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Untuk definisi yang kedua, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai hasil observasinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis dari satuan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Selanjutnya adalah profil satuan pendidikan. Nah, di sini saya bersama rekan saya mengobservasi salah satu SMA yang ada di Kota Bekasi, yaitu SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Didirikan pada tahun 2005 sebagai USB SMA Negeri 13 Kota Bekasi dan pada tahun 2007 sebagai SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Untuk jenis sekolahnya yaitu sekolah negeri dengan status akreditasi A sangat baik, dan nomor statistiknya yaitu 301026510013, NPRN 20231719. Untuk jumlah kelas terdiri dari kelas 10 yaitu 10 kelas, kelas 11 11 kelas, dan kelas 12 12 kelas. Untuk kurikulumnya sendiri, SMA Negeri 13 Kota Bekasi ini menggunakan kurikulum 2013. Untuk nomor teleponnya yaitu 0218240956. Nah, untuk SMA Negeri 13 Kota Bekasi ini berlokasi di Jalan Pariwisata, Perum Bumi Bekasi Baru Utara, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai pengelolaan pendidikan di masa pandemi dari Sekolah SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Yang pertama mengenai jadwal pembinaan tatap muka. Nah, setiap harinya dilakukan tadarus, doa pagi, dan literasi bersama di lapangan sebelum bel masuk jam pelajaran pertama. Yang kedua mengenai jadwal pembelajaran tatap muka. Nah, untuk di SMA Negeri 13 Kota Bekasi, semua siswa masuk ke kelasnya masing-masing setelah jadwal pembinaan tadarus, doa pagi, dan literasi selesai dilakukan, dan mereka melakukan pembelajaran sesuai jadwal pelajarannya masing-masing. Untuk yang ketiga mengenai jadwal upacara. Untuk upacara sendiri dilakukan seperti biasa yaitu setiap hari Senin, dengan peserta upacaranya adalah siswa sesuai dengan jadwalnya pada hari itu. Yang terakhir adalah jumlah siswa yang hadir. Nah, untuk setiap harinya dihadiri oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dengan nomor absen 1-18 selama 1 minggu, kemudian absen 19-37 di minggu kedua. Begitu pun seterusnya. Nah, untuk total siswa yang hadir setiap harinya yaitu sekitar kurang lebih ada 468 siswa. Selanjutnya adalah aspek pendukung dari SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Terdapat dua aspek, yang pertama adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek non-fisik. Untuk aspek fisik sendiri,
Yang pertama terdiri dari beberapa sumber daya manusia, diantaranya adalah guru sekitar 55-58 orang, siswa kurang lebih sekitar 1.170 orang, staf TU sekitar 20 orang, staf OB 3 orang, dan beberapa fasilitas sekolah yaitu satu gedung utama, satu gedung kantin, satu gedung laboratorium, satu perpustakaan, masjid, lapangan, parkiran motor dan mobil, dan beberapa ruang diantaranya adalah 33 ruang belajar, satu ruang guru, satu ruang tata usaha, 3 ruang toilet, dan kurang lebih 3 ruang untuk organisasi. Untuk aspek non-fisik terdiri dari kurikulum, jadwal pelajaran, hasil belajar silabus, RPP, evaluasi belajar, proses belajar mengajar, dan penilaian kinerja guru. Selanjutnya adalah prinsip pengelolaan satuan pendidikan. Di sini saya membawa 5 prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, memberi tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, mengenali secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang kelima adalah relativitas nilai-nilai. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan lisan maupun dalam penulisan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.